Peter, SSI MKOM ya, MIKOM dari GKP Bekasi. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk saudara-saudaraku yang berada di rumah, kami mau ingatkan terlebih dahulu, ketika acara ini berlangsung, mohon mematikan mic, kecuali pada sesi tanya jawab. Jadi untuk saudara-saudara yang berada di rumah, untuk mematikan mic-nya selama acara, kecuali pada saat acara sesi tanya jawab, nanti yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk saudara-saudaraku yang berada di gedung gereja, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersona tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak untuk Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita mau bersyukur sebab kasih setianya bagi kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita nyanyikan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh hadir, kami boleh ada seperti sekarang ini kami ada. Bagi kami yang sehat, kami ucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Kami juga tetap bersyukur untuk setiap kami yang Tuhan izinkan saat ini terbaring sakit, karena kami boleh merasakan betapa Tuhan sungguh luar biasa mengatur setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan bagaimana kami memerlukan Tuhan. Kami menyandarkan segala kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon terus kiranya Tuhan memberikan kami perlindungan, pertolongan, agar kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Malam hari ini, kami yang berada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang berada di rumah, kami hadir di hadapan Tuhan untuk mengikuti ibadah pembinaan iman malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan, boleh hadir bersama-sama kami malam hari ini, melayakan kami, memampukan kami untuk bisa sama-sama menyaksikan, menghayati, menyimak dengan baik acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, kami haturkan doa ini dan kami serahkan rangkaian acara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu yang di gereja untuk duduk. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara talk show. Tidak lama-lama lagi saya undang Bapak Saint Peter. Nanti boleh perkenalan dulu ya Bapak. CV-nya sedikit. Boleh di sini, jadi saya akan kembali ke sana, saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Dipersilahkan. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih mau diwakilkan oleh Bapak Ibu yang di gereja. Saya harus pakai panggung karena tenaganya terkuras sedikit kalau hanya duduk di situ ya. Bapak Ibu biasa pendeta harus. Oke, saya diminta sama Mas Kris, Pak Pendeta CV-nya, aduh kayak orang hebat aja pakai CV ya, malu, nggak usah lah Kang, perkenalkan diri sendiri saja. Saya Saint Peter, saat ini saya berkesempatan melayani di GKP Jemaat Bekasi. Itu saja lah ya, sudah berkeluarga. Ini periode kedua saya di GKP Bekasi, sebelumnya saya melayani di GKP Jemaat Jatiranggon. Itu Bapak Ibu, perkenalan singkat saya. Oke, kameranya di sana ya. Saya menyapa dulu Bapak Ibu yang di rumah. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, semoga tetap sehat. Berbahagialah Bapak Ibu yang masih konsisten untuk mengikuti aktivitas-aktivitas persekutuan di rumah. Karena faktanya mereka yang bisa setia di rumah itu kita acungkan jempol dan memberikan penghormatan luar biasa karena susah untuk setia di rumah. Banyaknya bisa setia kalau datang ke gereja. Jadi yang bisa menjaga konsistensinya untuk setia mengikuti persekutuan di rumah itu hebat sekali. Karena tidak semua bisa survive, bisa bertahan. Oke, Bapak Ibu, waktunya nggak banyak. Kurang lebih 40 menit maksimal bersama dengan sharing. Saya pikir kepanjangan juga, semoga tidak terlalu panjang. Ya Pak Pendeta Agus, punten ngebelakangin ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membahas tentang tema yang diberikan, ada apa dengan ghosting. Ya, bisa sambil, kalau memungkinkan, kalau sudah bisa ditampilkan bisa sambil ya. Yang di rumah juga bisa sambil lihat. Kalau enggak apa-apa, materi saya nanti di-share saja. Oke Bapak Ibu, begini. Maaf ya, saya agak sedikit tersendat karena sore tadi mulai
agak sedikit gatal, tapi sehat, puji Tuhan, nggak ada apa-apa Bapak Ibu, tenang ya, agak sedikit gatal. Oke, Bapak Ibu, saya harus pelan-pelan untuk bahas ini. Kenapa? Karena ini bahasa yang lebih tren dipakai buat anak-anak muda ya. Jadi buat Bapak Ibu orang tua bisa jadi pakai bahasa kayaknya itu nggak relevan buat saya. Karena kata itu trennya dipakai oleh anak muda. Tapi saya akan bicara soal prinsipnya. Ketika saya bisa bicara prinsipnya, maka maaf kita tidak sedang membicarakan segmentasi usia tertentu. Enggak. Oke. Ada apa dengan ghosting? Bapak Ibu, ini biasa dipakai nih sama anak-anak sekarang. Kalau pakai bahasa orang Betawi, gila gua di ghosting. Ya. Apaan sih? Oke, Bapak Ibu, saya bicara soal datanya dulu. Kata ini bukan tanpa dasar, ya. Sudah tercatat dalam Oxford bahwa Oxford English Dictionary mengatakan begini. Ghosting adalah the practice of ending a personal relationship with someone by suddenly and without explanation, withdrawing from all communication. Bahasa Indonesia yang gini. Ghosting itu tipikal orang yang mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan. Itu dasarnya Bapak Ibu. Ya. Oke, boleh next. Oke. Kedua. Ya, ghosting itu mau mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja. Nggak kelihatan, kayak hantu, makanya disebut ghost. Ya. Kalau dalam artian lain, kalau Bapak Ibu search di Google, ghosting artinya berbayang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ghosting mau bicara tentang apa sih? Kita mau berbicara tentang relasi. Ya, kita mau berbicara tentang relasi. Ghosting mau berbicara tentang sebuah perilaku menarik diri atau undur dari relasi yang saat ini sedang berlangsung. Lanjut, slide. Ghosting segmentasinya apa? Dia ada dalam relasi pertemanan, dia ada dalam relasi persaudaraan, dia ada dalam relasi suami istri dan lain-lain. Ghosting juga disebut silent treatment. Ya, menurut profesional kesehatan mental, perilaku ini dikategorikan sebagai emotional disorder. Bapak Ibu akan semakin menakutkan nih. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang-orang yang sudah mulai Bapak Ibu melihat gelagatnya begini, ya, seorang profesional kesehatan mental mengatakan ini tuh Bapak Ibu potensi dari emotional disorder. Emosi yang gak stabil, emosi yang kacau. Ada orang-orang yang membangun relasinya begini, dia punya potensi emotional disorder Bapak Ibu. Kenapa? Apa sih bahasanya? Angin-anginan. Gak ngerti Papen, tiba-tiba baik hari ini, hilang lagi. Tiba-tiba baik, timbul tenggelam dan begitu. Kategorinya dia emotional disorder Bapak Ibu. Ada namanya. Supaya jangan kaget. Nah hakionya Pak Pendeta, ada namanya. Mereka yang membangun relasinya seperti ini dikatakan mereka yang kategorinya emotional disorder Bapak Ibu. Ya. Silent treatment, kenapa? Karena pola yang dikembangkannya tidak sama sekali terlihat karena semuanya sesuai dengan cara takaran dan hanya sesuai dengan seleranya. Makanya dikatakan silent treatment. Ya. Poin ketiga, dalam level relasi suami dan istri, ghosting asap kali menjadi treatment yang dilakukan pasangan untuk mengacuhkan. Bapak Ibu perhatikan ini ukurannya. Ini jadi ukuran poin ketiga. Ya. Menjadi treatment yang dilakukan pasangan untuk mengacuhkan, menyampaikan pesan tertentu, memancing reaksi, bentuk kelelahan, kejenuhan, atau balas dendam. Masuk yang mana? Saya suka poin ini. Dalam level relasi suami dan istri,
Ghosting acap kali menjadi treatment yang dilakukan pasangan untuk mengacuhkan, menyampaikan pesan tertentu, memancing reaksi, bentuk kelelahan, kejenuhan, atau balas dendam. Poin ini agak enak masuknya, ada bentuknya nih, ada namanya, ada kotaknya, ternyata yang ini, dan seterusnya. Oke. Hasil survei situs L di Amerika Serikat mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang merasa saya nggak pernah dan seterusnya Bapak Ibu, ini survei ya. 26% wanita dan 33% pria pernah melakukan ghosting. Jadi jangan bilang bahwa saya tidak pernah melakukan. Jangan-jangan kita ada dalam survei itu. Sementara 24% wanita dan 17 pria mengaku pelaku ghosting. Tetapi tidak pernah di ghosting. Enggak Pak Pendeta, saya mah relasinya lempeng-lempeng aja. Jangan Bapak Ibu. Kita tipikal orang yang melakukan silent treatment. Saya pikir tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengingatkan kita bahwa tanpa sadar hal-hal berkaitan dengan relasi-relasi seperti ini mengingatkan kita bahwa jangan-jangan Bapak Ibu, bahwa jangan-jangan kita sedang mengembangkan relasi yang sedang tidak sehat. Next slide. Ini salah satu situs psikolog, salah satu situs psikologi mengatakan begini, ghosting masuk dalam toxic relationship karena menciptakan penolakan, keegoisan, keputusasaan, atau posesivitas. Ya. Ghosting itu masuk dalam relasi yang tidak sehat karena menciptakan penolakan, ya, membangun keegoisan, keputusasaan. Ada sisi seberang yang sedang merasakan ini loh. Kalau ada yang nggak sadar kerjaannya ngeghosting, ada orang yang saat ini rasanya sedang ditolak. Lu aja kagak sadar. Lempeng sih. Pesan moralnya begitu ya Bapak Ibu. Pesan kritiknya begitu. Bagi orang yang kerjaannya ngeghosting orang lain. Apakah relasi yang sepadan dalam pasangan? Apakah relasi persaudaraan, kolega kerja dan seterusnya? Kalau ada yang tidak sadar bahwa treatment Anda itu sudah dirasakan begitu menghancurkan oleh orang lain. Bahkan bukan hanya keegoisan, keputusasaan, posesivitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berangkat dari pola ini, saya pikir ya, kita mau diajak untuk berhenti sejenak, gitu. Bahwa jangan-jangan kita semua berandil dalam hal-hal relasi yang toksik seperti ini. Ya. Tanpa sadar kita ada dalam pola-pola seperti ini. Ya. Jadi bagi kita yang kerjaannya, lambat untuk merespon orang lain, kerjaannya timbul tenggelam tanpa ada komunikasi, Anda itu ada kotaknya loh. Atau sebaliknya, bagi Bapak Ibu yang ada di posisi nungguin kejelasan, Bapak Ibu yang ada di posisi nungguin respon, Bapak Ibu anak muda, guys, yang ada di posisi nungguin centang biru 2. Kita semua ada dalam relasi itu loh. Pelaku rasanya menghancurkan mereka yang jadi korban betapa luluh lantahnya apa yang dirasakan. Digantung, hilang, gak sehat relasinya sama sekali.
Dalam perspektif komunikasi dikatakan begini Bapak Ibu, ghosting adalah ketidakmampuan seorang untuk berada dalam tekanan relasi. Saya suka segmentasi ini. Ya. Ghosting adalah ketidakmampuan seseorang untuk berada dalam tekanan relasi yang berimplikasi kepada ketidakmampuan orang tersebut untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Ada orang-orang yang saat ini sedang membangun relasi dengan orang lain, tapi dia tidak siap dengan konsekuensi itu. Hey, dikira membangun relasi akan lempeng-lempeng saja begitu? Enggak, tapi kita ya harus siap gitu. Konsekuensi logisnya saat ini kita sedang membangun relasi, ya kita harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Enggak bisa enggak dong. Saat ini kita sedang berkomitmen, ya atuh kalau enggak ada kabar pisan berhari-hari mah atuh. Apa namanya ini teh gitu. Diperjelas dulu relasi kita. Ada orang yang saat ini sedang membangun relasi, tapi dia tidak siap dengan konsekuensi itu. Ujug-ujug apa? Hilang, nggak ada kabar, tutup komunikasi. Hey, kita sedang membangun relasi sehat dan baik. Main hilang-hilang aja, main kabur-kabur aja, main berhenti-berhenti aja. Dan kita tahu rasanya itu ya, diluluh lantahkan psikologi kita. Dan itu enggak banget. Enggak banget. Bapak Ibu tahu rasanya relasi komunikasi yang tidak bersambut itu. Tahu rasanya, semoga ada yang ngerti banget. Semoga ya, saya sih berharap ada yang jadi korban. Berharap dalam artian apa? Tahu rasanya. Ekspektasi orang memberikan respon itu. Tahu rasanya saya Pak Pendeta, saya jadi korban. Dari penantian akan respon positif, respon baik. Dari teman, dari relasi, dari pasangan, dari keluarga yang pasif, yang diem, yang nggak ada respon, yang nggak ada percikannya sedikit pun, kita sudah berbusa-busa. Goyang juga enggak. Ada orang yang tidak siap dengan konsekuensi ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak siap dengan konsekuensi membangun sebuah relasi. Oke, next. Ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Coba perhatikan. Bapak Ibu maaf, ini bukan materi saya. Ya, karena ini juga sudah isu global. Saya coba menyarikan aja yang simple, nggak perlu pakai teori, yang simple-simple aja. Yang langsung kerasa. Saya coba sarikan ya. Materi ini bukan materi saya, karena ini materi yang sudah sangat lama dan ada kita bisa akses di internet. Saya coba sarikan yang cepat-cepat, yang ringan, yang renyah aja. Ciri-ciri orang yang suka ngeghosting. Dia orangnya sudah pasti kurang perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya, dia pasti tidak pernah menjadikan teman dekatnya itu, relasinya itu, keluarganya itu, orang yang saat ini sedang berelasi dengan dia itu, tidak pernah jadi dalam skala prioritas apapun. Gak pernah masuk tuh. Kalau masuk dalam skala prioritas, harusnya diorangin. Gampangnya gitu. Kalau skala prioritas, harusnya direspon. Harusnya dihargai. Harusnya. Implikasinya, dia ini orang yang pasti sulit untuk diajak komunikasi. Sudah pasti kemampuan dia untuk terbuka akan hal-hal diri pribadinya menjadi pekerjaan rumah berat. Ya, PR besar tuh, nggak pernah terbuka. Ya. Orang yang selalu membatasi dirinya. Dan yang terakhir ini nih. Datang tadi antar, pulang tadi jemput. Namanya juga udah ghosting. Iya, kayak tuyul, mudi, pengen datang-datang, hilang-hilang gitu. Pertanyaan terbesar terhadap orang-orang begini itu Bapak Ibu, sensitivitas Anda ada nggak sih? Gitu. Karena mudi, mau muncul seenaknya, hilang, muncul seenaknya, nanti tiba-tiba nanya, nanti tiba-tiba hilang lagi.
Orang yang sangat tidak sehat dalam menciptakan dan mengembangkan relasi, Bapak Ibu. Sudah pasti indikator-indikator ini muncul dalam tipikal orang yang membangun pola dan karakter seperti itu, Bapak Ibu. Slide. Oke, saya mengutip Cassandra Putranto. Dia katakan begini, dampaknya sudah jelas Bapak Ibu, terukur sekali. Sudah pasti orang yang menjadi korban dari mereka yang mengembangkan pola ghosting ini. Dia akan merasa bahwa, ya udah clear, tidak pernah ada penghargaan sedikit pun kepada saya. Hal terbesar dan paling prinsip bahwa saya tidak pernah sekalipun dihargai. Sebagai seorang kolegakah, teman dekatkah, pasangankah, keluargakah, kerabatkah. Ya. Saya tidak pernah diinginkan. Kalau Bapak Ibu kita sedang membangun relasi dekat dengan orang yang kita sayang, maka poin 2 ini paling nyesek. Dalam hal relasi ini, saya tidak pernah merasa diinginkan di sini. Kenapa? Karena tidak ada magnet itu sedikit pun. Ya, dia akan merasa dirinya diabaikan. Ya, dia akan merasa tidak dicintai. Banyak orang menolak. Bapak Ibu, ini survei ilmiah, risetnya mengatakan begini. Semua orang itu menolak dirinya punya GERD, punya lambung, ketika dikatakan bahwa dia kena pikiran. Semua orang menolak itu. Yang selalu disalahkan dan lebih dominan disalahkan adalah asupan. Tapi banyak orang menolak bahwa, ya Anda itu punya pikiran akut loh. Anda itu punya beban akut loh. Dan hal itu yang menggerus dan bahkan menjadikan diri kita depresi. Semua orang menolak untuk dikatakan, tuh pikirannya, enggak kok. Beneran. Semua orang menolak untuk hal itu. Ya. Akan sedih terus-menerus bahkan sampai akar pahit ya. Akan sampai terjebak dalam sakit hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ghosting ini terjadi di sekitar kita. Meskipun sekali lagi trennya di anak-anak cucu-cucu kita sekarang. Tapi maaf, sifat dan prinsipnya itu terjadi dalam relasi kita dengan orang-orang yang saat ini mungkin dekat dengan kita, kerabat kita, kolega kita, saudara dan keluarga kita. Tahu rasanya ya? Tahu rasanya persis. Tahu rasanya persis enggak diorangin itu. Tahu persis. Saya tidak pernah dihargai. Maka Bapak Ibu jangan pernah melakukan hal itu. Kenapa? Tahu rasanya. Diabaikan. Tahu rasanya. Ya. Tahu rasanya tidak diinginkan. Sedih, sakit, depresi. Maka pastikanlah bahwa kita pribadi yang memang mengembangkan relasi-relasi yang sehat. Dan berhentilah mut-mutan, angin-anginan, timbul tenggelam, mau datang mau pulang terserah. Enggak begitu Bapak Ibu.
kita terikat komitmen dengan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi keluarga. Kita terikat prinsip relasi yang kita bangun bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Oke, 20 menit. Persis, slide terakhir. Saya mau challenge Bapak Ibu. Oke, masih ada ternyata ini sebelum masuk pertanyaan. Oke. Cara mengatasinya begini Bapak Ibu. Ini dari beberapa konten yang saya tarik dan saya sarikan. Bagi Bapak Ibu ada yang dalam posisi di ghosting orang lain. Banyak orang yang akhirnya kepreser luar biasa karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang yang tidak menerima dia. Pertama, terima dulu bahwa itu realitas kita. Bahwa ada orang yang tidak menerima kita. Terima dulu bahwa ada orang yang tidak menerima kita. Bapak Ibu maaf, Anda ingin Anda diterima dalam segala lini kehidupan oleh berbagai macam lini karakter manusia, hilangkan pemahaman itu karena itu yang menjebak kita. Tidak semua titik, semua level kita diterima orang lain. Terima dulu kenyataan bahwa ada orang yang tidak menerima kita. Bisa menerima itu enggak? Kudunya bisa, memang semua orang harus suka sama saya, enggak. Terima dulu kenyataan bahwa ada orang yang tidak menerima kita. Terima dulu kenyataan bahwa ada orang yang mungkin tidak berkenan terhadap kita. Terima dulu itu. Saya challenge Bapak Ibu, saya tantang kita. Terima dulu bahwa kita tidak selalu harus diterima, disukai, dicintai oleh orang yang mungkin saat ini sedang kita bangun relasi tersebut. Kedua, cari angle lain, rubah posisinya, cari pendapat kedua. Dari orang yang tepat. Dari orang yang tepat. Ya. Jangan ke orang yang suka ngegibahin juga. Suka ngomongin orang, nggak usah. Cari pendapat kedua, sharing dengan orang yang kita pikir tepat. Supaya kita bisa melihat sudut pandang yang lain. Terakhir, alihkan konsentrasinya. Selama ini terkuras, saat ini sibukkan. Karena Bapak Ibu yang pernah ada di titik nadir terhadap relasi-relasi, kekecewaan itu, Bapak Ibu akan sepakat semua. Bahwa mengalihkan adalah pilihan paling tepat untuk sejenak menahan diri dari berbagai macam pikiran yang hendak menjatuhkan atau menjauhkan kita, saudara-saudara. Oke, slide terakhir. Ce, ini pertanyaannya begini, Ce. Nanti Ce Yuli boleh mandu. Ya. Bapak Ibu, apakah kendala terbesar dalam menghadapi atau mendampingi atau merespon seorang yang saat ini jelas-jelas sedang mengghosting kita? Apa kendala terbesar Bapak Ibu? Udah tahu nih ada yang sedang ngeghosting kita nih. Kendala terbesarnya untuk merespon, mendampingi, menghadapi orang ini apa? Terbuka. Ayo udah ngobrol sama Pak Pendeta. Sama Bu Yuli. Mangga, barangkali ada yang mau respon, silahkan dari rumah kah atau dari ini. Silahkan siapapun, jangan curhat. Enggak, curhatnya mah nanti udah selesai kebaktian. Yang ringan-ringan saja 1-2 poin. Apa kendala terbesar dalam menghadapi, mendampingi, atau merespon orang yang saat ini sedang jelas-jelas sedang mengghosting Bapak Ibu? Kesulitan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya apa? Kendala terbesarnya apa? Cece mangga. Mati. Cik, ya silakan duduk. Hatur nuhun materina. Siap. Pak Pendeta, terima kasih. Ya Bapak Ibu yang ada di gereja, saudara, juga jemaat terkasih yang ada di rumah,
kita akan berdiskusi. Ini tadi materinya kayaknya luar biasa Pak Pendeta ya. Update calegnya? Enggak. Ya, materinya luar biasa. Tadi saya tertarik tuh. Sekedap. Iya, ghosting termasuk nanti ini ya setelah ini ya, ghosting termasuk emotional disorder. Luar biasa tuh ya, nggak main-main loh ya. Jadi jangan main-main dengan mengentengkan, Betul. mengentengkan ninggalkeun we gitu. Betul. Mengabaikan orang lain. Mengabaikan orang lain. Hati-hati, Anda sedang dikategorikan emotional disorder, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak merasa itu penting. Sementara ada orang yang sedang berharap direspon, dibalas, dihargain. Kita anteng aja lempeng. Maaf, Anda kategorinya sedang memiliki emotional disorder. Kekacauan emosi, ketidakstabilan emosi. Ya, serem ya, banget. Serem banget. Ya, oke. Tadi pertanyaan pertama tadi boleh dibaca lagi, Pak? Oke. Apa kendala terbesar, Bapak Ibu? Apa kendala terbesar dalam menghadapi atau mendampingi atau merespon seorang yang saat ini jelas-jelas sedang mengghosting Bapak Ibu? Ya, barangkali ada yang mau bertanya dari audiens yang ada di gereja. Boleh angkat tangannya. Kalau nggak nanya, respon aja dulu. Poin Pak Pendeta untuk memantik kita supaya nggak diem. Biasanya begitu harus ada yang mulai ya, supaya ada yang lanjut. Mangga. Boleh bertanya atau boleh menjawab pertanyaan yang tadi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Harus ada volunteer, ada yang buka duluan. Saya dulu lah Pak. Mangga Cece. Yang tadi aja dilanjutin. Anu mana? Yang tadi emotional disorder. Oh iya. Ya, Oke. kira-kira kalau emotional disorder ini udah masuk kategori emotional disorder, betul. Perlu diterapi nggak orang yang ngeghosting ini? Iya. Ya. Oke, hatur nuhun, Bu Pon. Ya, saya ketika dapat informasi dari Mas Kris berkaitan dengan diskusi kita lalu ya mengedukasi diri lah ya, cari informasi dan segala macam. Ada orang yang tidak sadar dengan ini Bapak Ibu. Dia pikir ini sesuatu yang biasa saja. Ya komunikasi hentikan, komunikasi tinggalin. Dia pikir itu biasa, maaf. Anda itu ada namanya. Anda dikategorikan memiliki emotional disorder, ketidakstabilan emosional. Dalam level tertentu itu, dia akan dengan sangat mudah menghancurkan psikologi orang. Dalam level terendah bisa jadi mungkin itu tidak penting bagi orang lain. Tapi dalam relasi yang jelas, maaf, ini potensinya menghancurkan relasi. Dalam hubungan pertemanan mungkin, tapi dalam relasi yang lebih intens, ini bisa jadi biang kehancuran. Sedikit-sedikit mudi, Bapak Ibu, maaf, saya lempar, saya umpan balik. Saya mah yakin, Bapak Ibu, banyak orang yang jadi korban dengan pola ghosting ini kok. Yakin banget saya. Tidak direspon, nggak diapresiasi, melakukan banyak hal, tidak sedikit pun apa ucapan terima kasih. Kalau pakai bahasa anak-anak, pemuda atau remaja, nungguin dia online aja Pak Pendeta, meni lama. Ada dia online Pak Pendeta, enggak centrang-centrang dua, apalagi centrang biru. Padahal kita sudah berusaha untuk membangun relasi yang sehat. Bayangkan, anteng aja ada orang yang sama sekali tidak sadar bahwa itu bisa menghancurkan orang lain. Yang menjadi pertanyaan terbesar bagi mereka dengan karakter ini adalah sensitivitasnya, kepekaannya, PR besar. Jadi saya setuju Bu Yuli, emotional disorder dalam segmentasi tertentu mungkin bisa dirasakan hanya sekedar jadi batu sandungan. Tapi dalam level relasi suami dan istri, maaf, potensinya hancur ini ada orang yang tidak sehat dalam membangun alur komunikasi. Iya, betul. Hatur nuhun, Pak. Iya, mangga. Ada yang mau merespon pertanyaan tadi? Ini sepertinya bagus sekali nih. Ya. Apa kendala terbesar dalam menghadapi, mendampingi atau merespon seseorang yang saat ini jelas-jelas sedang ngeghosting kita? Iya, ini kayaknya kalau anak Tuhan itu ya, ada Pak Gun. Gak apa-apa, bukan pengalaman pribadi Pak, karena saya tahu Pak Gunawan gak pernah dighosting sama Bu Endang. Sorry. Sebentar. Oh ya masih ada. Mangga. Nah, ya. Ya, silakan Pak Gun.
Oke. Ya, mic peserta. Belum nyala Pak Gun? Belum juga. Terima kasih Sudah, monggo Pak. kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam menanggapi tadi ya Pak, yang pertanyaan tadi, kita kan berada di lingkungan gereja. Artinya tidak sama dengan di kantor atau di instansi lain. Jadi kalau orang lain atau teman kita atau rekan sepelayanan kita dalam istilah tadi mengghosting kita atau kami, itu tidak bisa dengan mudah kita melakukan hal yang sama. Karena tidak seperti di sekolah misalnya, guru bisa menghukum muridnya, atasan bisa melakukan SP, surat peringatan kepada bawahannya. Tetapi kan di gereja kan tidak bisa demikian. Jadi perlu cara lain, pendekatan lain yang mungkin lebih susah daripada di tempat pekerjaan. Seseorang kalau dengan bawahannya lebih gampang daripada dengan rekan pelayanan, begitu Pak kira-kira. Dari saya itu, tapi saya punya pertanyaan jadinya setelah melihat pertanyaan ini. Oke, monggo Pak. Apakah secara etik ghosting itu salah? Artinya digolongkan dengan perbuatan yang tidak benar. Dan kalau dihubungkan dengan sisi teologi, apakah itu perbuatan dosa? Jadi bisakah atau kita golongkan perbuatan yang secara etik tidak benar? Oke. Ada satu lagi Pak pertanyaan. Oke, monggo Pak. Saya tadi mencatat bahwa mereka mengghosting itu karena salah satunya ada balas dendam lah misalnya, atau boleh kalau secara ekstrim menurut bahasa saya, orang yang mengghosting itu sebenarnya memberi hukuman kepada temannya itu. Jadi pertanyaan saya, siapakah sebenarnya yang menjadi sebab atau menjadi penyebab ya? Apakah yang di-ghosting ataukah yang pelaku ghosting? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, matur suwun Pak Gun. Kayaknya saya nggak harus ngerekap ya. Gak usah. Pak Pendeta udah ya. Langsung dijawab aja Pak Pendeta. Iya, Cece, hatur nuhun. Makasih Pak Gun, banyak sekali dan poin pertanyaannya saya pikir sangat prinsip sekali. Pendetanya muter-muter. Iya, kalau pertanyaannya dimulai dengan apakah secara etik, jawabannya pasti akan jadi bias Pak Gun, otomatis ya. Kita tahu itu. Ya, ghosting marak sekali dengan konteks dunia digital sekarang. Relasi interpersonal orang dengan cara platform media sosial sekarang seperti ini. Ghosting jadi semakin santer Pak. Semakin santer karena banyak sekali media untuk menunjukkan ya gestur itu. Banyak sekali media untuk bisa mempertontonkan gestur itu. Kenapa? Karena semua sekarang sudah di ujung jari dalam kita membangun relasi komunikasi dengan orang lain. Dalam konteks tertentu, dia bisa dikategorikan menjadi sangat menghancurkan, ya. Karena kita berbicara tentang relasi timbal balik, tidak bisa tidak gitu ya. Tapi ketika lalu poinnya Pak Gun lalu merujuk kepada sebab akibat, saya pikir itu tidak akan pernah bisa didiagnosa. Kenapa? Karena kita akan mengejar siapa yang lebih dulu untuk memperkeruh ini dan seterusnya, dan itu yang tidak bisa
Itu yang tidak bisa sama sekali dikejar atau dirunut begitu. Tapi dalam satu segmentasi atau dalam satu sisi saja, secara pragmatis kita mau mengatakan bahwa mereka ya terlepas dari sebabnya, karena itu juga pasti akan poin diskusi sendiri dan bisa menjadi sebab akibat. Tapi pola komunikasi yang tidak memberikan respon atau feedback terhadap mereka yang saat ini sedang menantikan, itu yang mau dikategorikan ghosting dan itu yang menjadi catatan dalam relasi saat ini, Pak Gun. Ya, kita mau melepaskan sebab akibatnya karena sekali lagi itu akan jadi sangat debatable dan saya pikir kalau digelar siapa yang salah dan seterusnya, saya pikir tidak ke sana dan pasti akan sangat panjang. Tapi ghosting secara pragmatis mau mengatakan tentang bagaimana seseorang beretika dalam merespon hal-hal yang saat ini sedang dibangun dalam relasi yang bersangkutan dengan orang lain. Saya baru intens mendengar kata ini 1 bulan terakhir ketika duduk dengan teman-teman remaja dan pemuda. Wow, ternyata, dan Bapak Ibu kalau boleh search, kata ghosting sekarang jadi kata yang sangat sering dicari di mesin pencari di Google. Itu mau membuktikan apa? Bahwa ternyata banyak orang yang saat ini sedang berimplikasi terhadap relasi itu. Ya. Jadi saya pikir itu. Dan nah, kalau poin Pak Gun lalu kemudian apakah lalu ini menjadi dosa? Saya pikir ini sangat sulit untuk lalu bisa dikategorikan atau siapa yang juga punya hak atau berotoritas untuk mengatakan ini dosa atau tidak. Tapi sekali lagi secara pragmatis, ghosting mau berbicara tentang bagaimana kita memiliki attitude, meresponi mereka yang saat ini sedang memiliki harapan untuk mendapatkan timbal balik dari komunikasi yang saat ini sedang dibangun oleh kita. Begitu ya, tahu persis rasanya diabaikan karena tidak direspon sedikit pun, tahu persis rasanya tidak dihormati sedikit pun, karena tidak pernah ada feedback dari komunikasi tersebut. Apalagi Bapak Ibu yang saat ini sedang membangun komitmen. Ya kerjaannya pendeta mendampingi yang mau menikah ya Bapak Ibu. Sampailah berkali-kali mendengar Pak Pendeta kan sudah akan diwartakan. Sampai dengan saat ini Pak Pendeta. Gak ada tuh inisiatif untuk bertanya yang ini gimana, yang itu sudah belum, yang ini sudah lunas atau belum, yang ini disiapkan, ditanya tidak direspon. Pak Pendeta saya ada di ujung nih, mau dilanjutkan atau tidak pertemuan hari ini Pak Pendeta bina nikahnya, kita mau fix aja nih, ini realistis atau tidak nih hubungan. Saya dengar begitu, syok Bapak Ibu. Pernah mendengar feedback itu dari pasangan yang akan memulai katekisasi bina nikah. Capek banget ya Pak Pendeta. Kalau tidak dalam proses akan menikah mungkin saya rada tenang. Udah akan diwartakan nih Pak Pendeta. Enggak ada sedikit pun percikannya, gerakannya, semangat untuk respon kek, balas kek, nanya A dan seterusnya. Hari ini kalau dia datang Pak Pendeta saya mau jelas-jelasan aja. Ini realistis enggak sih kita? Pernah mendengar yang begitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini relevan, ada orang yang nunggu ternyata. Yang sampai sekarang tidak pernah diorangin dalam membangun relasi atau respon-responnya. Pak Gun itu dulu Pak Gun, matur suwun sangat Pak Gun. Oke, Bu Yuli mangga. Ya, hatur nuhun Pak Pendeta. Ini ada anak muda yang mau bertanya, Pak Pendeta dari sini dulu. Mangga. Tapi sebelum dari sini, saya ingatkan untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak sempat bicara melalui mic yang ada di media Google Meet-nya, boleh mencatat di kolom chat ya. Silakan mencatat, nanti tim panitia akan menginformasikan pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Bapak Pendeta. Oke. Baik, anak muda nih kayaknya bertiga ini pemuda, kelihatan pemuda nggak dari sana Pak Pendeta? Mangga, ada silakan. 3 pemuda. Semoga bukan pelaku ghosting atau juga korban ghosting. Ya, monggo Mas. Maaf. Ayo deh. Terima kasih mewakili pemuda ya. Terima kasih, ayo. Nama saya Cornelius Wijaya. Di sini saya mau nanya, kan saya lagi Dios. Ya. Tius. Oke. Cornelius. Oh, Cornelius. Ya. Oke deh, lanjutkan. Kan di sini saya kan lagi belajar Alkitab. Nah, di kasus ghosting itu ada di Alkitab nggak sih? Sorry, maaf, kurang jelas. Saya perjelas, mungkin Oke. lebih jelas suara saya. Oke. Karena sedang belajar Alkitab saat ini,
di Alkitab ada nggak yang berhubungan dengan ghosting? Nggak boleh ghosting atau boleh ghosting gitu Pak? Iya. Begitu Makasih ya Ya. Tius ya. Kalau nyari kata ghosting emang gak nemu bro, nggak akan nemu, itu kan baru viral sekarang. Tapi kalau mau bicara soal sifatnya banyak sekali deh. Banyak sekali, Pak Pendeta nggak jentrengin itu sekarang. Ya. Tapi banyak sekali, termasuk di dalamnya tentang bagaimana kita menghormati relasi kita satu dengan yang lain. Penghargaan kita kepada sesama itu juga penghargaan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi banyak sekali, Tius, dan itu bisa dirunut. Ya. Dan nggak perlu tarik-tarikan ayat bro, bicara moral saja clear kok. Anda ingin direspek oleh orang lain, respeklah itu, selesai kok. Mau tarik ayat, selesai dia. Tius ya, jadi Pak Pendeta mau bilang bahwa ini bicara soal penghargaan kita dengan teman-teman yang saat ini kita sedang berkomitmen. Teman dekatkah, gender atau beda gender, apalagi mereka yang saat ini sedang berkomitmen. Tius. Ya orang tua dan anak, maaf Pak Pendeta harus bilang juga itu ya teman-teman remaja atau pemuda. Kalau ya udah sering dengar kali ya, tapi kalau kali-kali dengar dari orang tua yang curhat sama pendeta, kasihan bro, nyokap, saya tuh kayak dikacangin Pak Pendeta, kayak saya mau ngapain aja, bang di mana? Anak saya tidak pernah mengangkat telepon saya, anak saya tidak pernah membalas chat saya. Sedih Pak Pendeta. Saya dengarnya itu bro, nih teman-teman pemuda remaja dengarnya. Mewek gue dengarnya juga bro, nangis. Gak pernah telepon saya diangkat oleh anak saya atau dibalas. Sedih banget dong. Yang ngomong ini mamanya. Gak pernah diorangin saya sama dia. Hanya mau nanya abang di mana, jangan kesorean ya bang. Gak pernah, maaf. Ada anak yang ngeghosting bokap nyokapnya. Lu kalau mau nyari lawan, cari yang lain guys. Jangan papa mama dijadikan lawan. Ya, ada yang begitu teman-teman pemuda remaja. Pernah dengar mama papa cerita begini sama Pak Pendeta, saya sudah tidak bisa berdiskusi sama mereka. Kenapa? Kalah dalam berbagai macam level komunikasi saya. Udah nggak kena. Dia sangat pintar. Udah nggak bisa Pak Pendeta. Makanya kalau khotbah di remaja dan pemuda, gue challenge bro, lu mau nyari lawan, cari yang sepadan, jangan papa mama, nggak level lu. Papa mama dilawan, ya menang dong kalian. Jangan lakukan itu sama mereka. Mereka hanya tahu kerja, beberes di rumah, dilawan dengan kemampuan Anda yang luar biasa diberkati Tuhan itu. Nggak fair om, jangan lakukan itu sama papa mama. Cari yang sepadan, yang pintar, adu argumentasi, itu baru keren. Mama, papa kerjaan hanya beberes di rumah terus dilawan. Main fisik pula, udah kalah pula mama sekarang fisiknya kan. Tolong pikir teman-teman pemuda remaja, bukan hanya ngeghosting, tapi mengalahkan mereka secara psikologi juga gitu. Berkali-kali saya kenceng sama teman-teman remaja, bro, jangan jadiin bokap nyokap lawan, lu kalau mau nyari lawan yang hebat di sono gitu. Jangan papa mama, mereka kerjaannya nyari kerja, duit, beberes di rumah. Jadi Pak Pendeta mau bilang itu sama teman-teman pemuda dan remaja, tolong jangan ghosting bokap nyokap. Beneran, jangan bokap nyokap di ghosting pula gitu. Jangan lakukan itu sama mereka. Coyol, mangga. Oke, mungkin kakak ada firman Tuhan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Yes. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan itu kepada manusia, itu seperti juga melakukan kepada Tuhan, tesopannya. Iya, betul sekali. Tesopan lah ya, bahasa Sunda nama tesopan, Tesopan. Mas. Gitu ya. Ya, ada Siap. lagi? Ada lagi? Ibu, Bapak, Ibu-ibu, Oke. panitia juga boleh. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Sebentar, saya akan bacakan dari Bapak ini ya, Bapak Samuel Sambuaga. Saudara katanya. Saudara Samuel Sambuaga. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang mengghosting kita berdasarkan pandangan Alkitab? Nah, dibahas dari sakedik lah yang saya tadi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir clear. Ya, saya sedikit baru pernah
minggu yang lalu lah ada cuplikan khotbah terus dimasukin TikTok gitu. Dan poinnya bagus sekali. Bapak Ibu, tahu rasanya dihina, tahu rasanya direndahkan, tahu rasanya dihakimi, tahu rasanya tidak dihargai. Ya. Maka yang paling bijaksana adalah kita tidak melakukan hal yang serupa seperti yang mereka atau dia lakukan kepada kita. Jadi jelas berhikmat, kita tidak sama dengan mereka yang melakukan hal itu terhadap kita. Ajaran kita sudah jelas ya, jangankan orang dikasih, ditampar, dipukul, digebugin, disuruh ngasih yang samping. Berat memang rasanya jadi orang Kristen. Tapi maaf, selama menjadi pengikut Kristus, panggilan kita tidak pernah berubah sampai kapanpun. Itu adanya teman-teman. Kasihilah mereka. Yang tulus itu kerasa. Dan sebaliknya, yang bohong itu, yang munafik itu juga terasa. Jadi tunjukkanlah ketulusan itu, karena dia akan sampai ke dalam perasaan orang tersebut. Nyatakanlah, tunjukkanlah ketulusan itu. Ya, itu panggilan kita. Tidak boleh berhenti untuk tetap mengasihi mereka. Berat rasanya sekali lagi. Tapi supaya ada bedanya, kalau kita melakukan hal yang sama, kita maka akan melakukan. Tidak ada perubahan sedikit pun dengan mereka yang saat ini sedang membuli atau mungkin mengecewakan kita. Selamat mengasihi mereka yang saat ini sedang membuli kita, mengghosting kita. Karena tahu rasanya, saya pernah jadi korban, maka saya tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada dia, kepada mereka. Amin Bapak Ibu ya. Tahu rasanya di ghosting. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah melakukan itu sama siapapun. Kenapa? Karena kita pernah menjadi korban ghosting orang lain. Nungguin. Itu enggak banget. Mengharapkan jawaban pasti sekian lama, itu tidak banget dan lelah sekali. Pernah ada di posisi itu, maka dalam nama Tuhan Yesus kita tidak akan melakukan hal yang serupa kepada siapapun itu. Kita akan cepat, kita akan membalas, kita akan merespon siapapun yang membutuhkan jawaban kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita lakukan itu, Bapak Ibu. Ya, itu panggilan kita mengasihi mereka mungkin yang saat ini sedang mengecewakan kita. Terima kasih untuk sharingnya. Saya harus cut, ya. Waktunya cukup sekali menurut saya. Masih ada dua? Masih ada Cece. Dua lagi boleh luar ya? biasa. Ini Mangga. agak serius nih. Agak serius. Sebentar ya. Ini kalau bacanya begini kelihatan usia ya. Mangga. Sebentar. Ini dari Abang atau Bapak Sahat ya. Ghosting dengan pemahaman menghilang atau menarik diri dari suatu hubungan terkadang menjadikan pelakunya sebagai penjahatnya. Anggaplah seorang yang ngeghosting. Ya, dia dianggap penjahatnya lah begitu ya. Nah, padahal bisa jadi sang korbanlah yang sebenarnya menyebabkan hubungannya jadi tidak menyenangkan untuk dijalani. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya. Ya. Kadang gini ya, kadang menarik diri dari suatu hubungan untuk sementara waktu alias jadi ghost. Boleh kan Pak? Oke. Nah, Yes. Ini definisi ghosting apa bukan Betul, ya? Perilaku betul. seperti ini. Monggo Pak. Makasih Ce. Betul sekali. Bapak Ibu sekali lagi. Bicara ghosting itu kita sedang lihat angle pelaku ya. Itu yang tidak boleh dilakukan dan melakukan hal yang sama. Bahwa dalam berbagai macam kejadian, apapun itu sebab akibat pasti bisa dirunut. Jangankan pakai terminologi atau istilah ghosting, apapun itu bisa kok. Dan bisa jadi benar bahwa ya yang benar di sini bukan pelakunya tapi sang korban, bisa jadi itu. Tapi maaf, yang kita sedang bicarakan adalah sisi mereka yang sepihak. Ya, kita membicarakan sisi itu yang tidak menghargai sisi atau perasaan atau psikologi orang lain. Kita tidak masuk ke sisi ini ada sebab akibat, ini tuh sudah yang kesekian kali ini sudah korban yang kita tidak masuk dulu di situ. Kita di pintu depan, kita mau bicara sudut pandang mereka yang tidak menghormati relasi terhadap orang lain.
Pintu itu Bapak Ibu yang kita masuki. Karena kalau mau bicara tentang sebab akibat ke belakangnya, saya setuju. Hal ghosting-ghostingan ini pasti ada awalannya, bukan tanpa alasan. Kalau mau masuk ke situ, ya pendekatannya akan sangat panjang lagi, gitu ya. Tapi sekali lagi, ghosting mau berbicara tentang bagaimana kita menghormati relasi yang saat ini sedang Tuhan percayakan antara kita dengan orang lain. Sisi itu Bapak Ibu, jangan PHP-in orang, ya, jangan menggantung orang, ya, jangan membiarkan orang menunggu. Karena semua itu ketika dilakukan akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya setuju Bu Yuli bahwa dalam case tertentu, ya, di layer kesekian bisa jadi itu benar adanya karena dia adalah korban. Yang terekspos adalah bahwa sang pelaku orang yang benar, padahal sisi di sampingnya yang tidak pernah terekspos yang adalah korban. Saya setuju dan itu dimungkin. Sekali lagi kita sedang berbicara tentang prinsip utamanya, hargai orang lain Bapak Ibu, yang saat ini sedang membangun relasi komunikasi dengan kita. Bu Yuli. Iya, hatur nuhun. Siap. Jawabannya. Ada lagi ya? Ini Masih menarik ada, juga. Caca? Masih ada. Kita kasih kesempatan 2 pertanyaan yang sudah masuk. Oke, Setelah ini kita tutup ya. 2 saja kita close ya. Ya, setelah ini close karena kita waktunya sudah hampir selesai. Masih ada sesi berikutnya ya, acara berikutnya. Yang berikutnya adalah apakah kondisi ghosting dalam masa pandemi ini akan lebih membahayakan untuk generasi muda karena jarangnya ada pertemuan, kurang waktu memberikan kasih persaudaraan secara face to face, lebih ke arah egois. Ya. Itu bisa Setuju. dipahami ya? Iya, bisa dipahami Bu Yuli. Jelas Bapak Ibu. Kelas katekesasi yang saat ini akan CD bulan depan, yang saya pegang kelasnya, hanya ketemu di awal pertemuan pertama, nanti ketemu di pertemuan terakhir sebelum CD. Ya, mau bilang apa? Mereka mengatakan itu Bu Yuli, bahwa kita tidak sama sekali terbangun ada bondingnya sama kali relasi psikologi kita di grup itu gitu ya. Susah banget. Dan ini maaf, ini hal umum saat ini. Berbicara soal ghosting pun saya setuju ya, bahwa jangan-jangan kondisi-kondisi yang semua harus dilalui dengan digital sekarang lalu memungkinkan hal-hal soal ghosting ini terjadi gitu ya. Maka banyak sekali orang yang ya, beberapa kali hal-hal soal gadget dan alat-alat komunikasi ini menjadi ukuran hidup bahagia dan hidup sejahtera atau tidaknya. Saya setuju poin itu Bu Yuli, bahwa dalam konteks saat ini relasi pertemanan dengan orang lain, dengan kolega dan kerabat kita, dalam konteks corona ini, konteks pandemi ini menjadi salah satu faktor pemicu besar sehat atau tidak, lancar atau tidaknya komunikasi kita dengan orang lain. Apalagi kita tidak pernah ketemu, jarang, dekat, tidak mengenal psikologi dan seterusnya. Itu memungkinkan hal-hal seperti ini menjadi pemicu besar tentang bagaimana kita saling menutup diri, tidak ada keterbukaan karena perjumpaan nyatanya mungkin bukan hanya jarang, bahkan tidak pernah. Jadi jelas itu akan menjadi faktor pemicu, Bu Yuli. Saya sepakat dengan hal itu. Tetap perlu ada ruang perjumpaan. Iya, perjumpaan. Saya pikir betul. Itu menjadi harapan orang saat ini, Bapak Ibu. Itu menjadi tantangan orang-orang saat ini. Saya berkesempatan di satu titik yang sama, istri sedang ngajar, anak saya sedang sekolah, saya sedang pimpin ibadah. Dan kami gak sengaja berteriak semuanya sama-sama. Buka dong camnya, kameranya dibuka dong. Gitu. Saya sedang mengajak jemaat untuk buka dong kameranya. Istri sedang ngajar dan mengajak anak-anak, buka dong semua kameranya anak-anak. Anak saya yang satu lagi teriak, ayo dong teman-teman dibuka. Dan saya potret, wow luar biasa. Kondisi sekarang, semua orang ada dalam tekanan itu ya, betapa kerinduan untuk berjumpa itu luar biasa tinggi. Iya, betul Pak. Ada satu lagi, Mangga, Cek. Di panitia dari Ibu Ninik. Bu Nini, Mangga. Ya, bisa tolong dibacakan? Mangga, Kang Nunung. Saya bantu membaca, Pak Nunung. Sini Kang. Pertanyaannya adalah,
hal kekurangan dan keadaan saat ini, apalagi pandemi, banyak sekali dampak dengan tidak sadar terjadi ghosting. Sedang terbangun terutama di keluarga. Jadi hal ciri-ciri sedang mengghosting pasti ada sebab tidak ada emosi yang tidak terkendali. Sehingga diam biar tidak masuk kehancuran. Cara bagaimana biar ghosting tidak menguasai hubungan tersebut? Maksud? Ayo, Bapak juga bingung kan? boleh dilihat. Oke, Pak. Iya, paling bawah. Pak Pendeta Peter, kalau dikaitkan ke ghosting, hal kekurangan dan keadaan saat ini apalagi pandemi banyak sekali dampak dengan tidak sadar terjadi ghosting sedang terbangun terutama di keluarga. Jadi hal ciri-ciri sedang mengghosting pasti ada sebab biar tidak ada emosi yang tak terkendali. Sehingga diam biar tidak masuk kehancuran. Bagaimana caranya biar ghosting tidak menguasai hubungan tersebut? Dalam nama Tuhan Yesus, ngerti? Disimpulkan aja lah. Disimpulkan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta. Oke. Yes, ya. Oke. Ya. Bagi kita yang terbangun relasi yang komitmen begitu ya. Treatment untuk freeze sebentar, ada hukum psikologinya tentang hal itu. Freeze sejenak, tarik nafas, undur diri sebentar, bersepakat untuk dimungkinkan, yang penting ada kesepakatan. Bapak Ibu, catatan penting tentang ghosting itu, maaf, Mbok yang ngomong karena punya perasaan. Itu Bapak Ibu catatan ghosting tuh. Mau berhenti, yang ngomong. Kita tuh ada bahasa yang sangat menyakitkan ghosting itu. Nggak ada bahasa, ujung-ujung hilang. Kita ini punya perasaan. Saya sepakat ketika lalu itu menjadi catatan yang disepakati. Saya pikir itu bisa jadi treatment, terapi. Tahan dulu ya, kita puasa ngomong, kita puasa ABC dulu ya Pak, Ma. Bisa jadi oke. Catatan terbesar ghosting dan mendengar cerita teman-teman pemuda remaja yang saat ini jadi korban ghosting itu. Gak ada bahasa sedikit pun. Gak diorangin. Teman-teman pemuda tahu rasanya centang birunya, centangnya jadi biru nungguin kan itu tuh gak enak banget dan ini beneran. Gak diorangin. Malam nungguin, kali dibuka jam 10, jadi biru, nggak ditungguin juga. Ada yang nungguin, waktu last scene-nya, waktu terakhirnya berubah jadi tiba-tiba online dong. Itu anak muda sekarang, Bu Yuli. Aku tuh berharap Pak Pendeta waktu terakhirnya tiba-tiba jadi online gitu. Enggak juga dong. Centang satu sampai besok pagi, sampai besok siang. Padahal dia online. Itu tuh enggak banget, padahal kita bangun relasinya sehat. Jadi sekali lagi, buat beberapa orang mungkin biasa, tapi buat kita yang membangun relasi yang tulus, itu tuh ditunggu banget. Ayolah jaga penghormatan satu dengan yang lain. Kalau mau tegas-tegasan mah udah putus aja supaya nggak ada yang saling nunggu gitu. Jangan PHP ya Pak. Jangan PHP kan gitu. Hanya kan kita sepakat masih mau sama-sama, nggak ada bahasa ini mbok ya gimana sih? Kan gitu, bahasa psikologi gimana sih ini gitu. Jadi Bapak Ibu tolong saling mensupport dan menghargai satu dengan yang lain. Saya pikir itu ya. Tolong saling menghargai dalam relasi kita yang saat ini berkomitmen dengan teman dekat, dengan kolega, dengan pacar, dengan pasangan, dengan keluarga, kakak dan adik. Aduh maaf jadi manjang, susah banget menghentikan percakapan ini. Saya pernah mendengar Pak Pendeta, saya nggak ada komunikasi, ini di luar konteks pandemi ya. Closing statement aja sekalian Pak. Iya. Saya nggak pernah ada satupun kata dengan kakak saya 13 tahun Pak Pendeta. Saya perasaan jadi pendeta di gereja itu sudah tahun ketiga. Bener loh, karena selama ini saya lihat Bapak Ibu, maaf bener. Saya baru nggak ya diomongin bahasa begitu. Emang bener, maaf punten, ibadah selesai, kakaknya keluar dari pintu depan, adanya keluar dari pintu samping dong. Pas diomongin itu tahun ketiga saya di gereja itu, iya ya, kami 13 tahun nggak ada bahasa Pak Pendeta. Oh, menakutkan banget ya. Buat saya itu menakutkan. Mengghosting satu dengan yang lain. Dan pakai Tuhan pula. Pak Pendeta pas kunjungan ke kakaknya dulu.
Tanyain deh istri saya, Papen. Didoain setiap malam abang saya. Wah, kunjungan lah ke abangnya. Tahu Bapak Ibu abangnya bilang apa? Tanyain Papen bini gua katanya. Senin Kemis gua puasain adek gua katanya. Buat saya itu menakutkan. Saling mendiamkan. Masih tetap gereja. Satu keluar pintu samping, satu keluar pintu depan. Dia bukan hanya mengghosting adiknya atau kakaknya mengghosting adiknya, adiknya mengghosting kakaknya. Tapi dia mengghosting Tuhan juga. Maaf ya, bagi saya ini jelas. Ke gereja. Tapi maaf, kosong itu semua. Relasi dia tuh kosong. Ke gereja tapi relasi dia tuh kosong. Kakaknya lewat pintu depan, adiknya lewat pintu samping. Serem banget. Aduh serem banget saya Tuhan. Cepat-cepat kunjungannya langsung doa pulang. Cepat-cepat pulang saya. Kenapa? Karena buat saya dapat poin. Wow, ada bisa begitu. Atas nama doa, satu puasa. Serem banget. Siapa yang keras di sini manggalah, masing-masing aja yang jawab. Ada yang begitu Bapak Ibu, relasinya sampai betul-betul diam. Jadi Bapak Ibu tahu rasanya. Diabaikan, ditinggalkan, diacuhkan, didiamkan. Jangan lakukan itu. Tahu rasanya. Jadi selamat mengasihi, jangan mengghosting orang lain. Tahu rasanya sekali lagi, tahu rasanya. Kita tidak melakukan hal yang serupa kepada siapapun itu yang saat ini Tuhan perkenankan dekat. Kolega, keluarga, kerabat, dan seterusnya. Terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Kayaknya mah kudu retreat kita Pak Pendeta, jadi kita ngobrolnya sampai tengah malam enak gitu. Nyapapennya resep ngobrolna. Hatur nuhun Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Kita tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Saint Peter. Puji Tuhan, mangga calik Pak. Siap. Boleh duduk di sini saja Pak. Iya, iya. Ya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang gak pernah ngeghosting kita. Allah kita Allah yang setia. Begitu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melakukan persembahan. Ya, persembahan untuk di gedung gereja akan dipandu oleh majelis jemaat. Untuk yang di rumah silakan memberikan melalui rekening Bank BCA GKP Immanuel Karawang. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ku bersyukur Bapa. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kau ngerti
bersyukur Tuhan, buat kasih kasih setiamu di di dalam dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah ngeghosting kita. Jadi dia kekal dan amin buat kita. Apa yang mengerti segalanya kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Pendeta Agus akan membawakan doa persembahan sekaligus doa syafaat. Iya, Bapak Ibu, baik yang berada di gereja maupun juga yang di rumah, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Percakapan yang disampaikan terkait dengan soal ghosting, yang pastinya ini bukan hanya yang menjadi tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh anak muda, tetapi juga bagi kami khususnya sebagai orang tua di dalam membangun kehidupan rumah tangga berkaitan dengan relasi komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan juga dalam relasi kami di antara satu dengan yang lain. Terima kasih untuk segala sesuatu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saint Peter. Biarlah ini ya Tuhan akan semakin mengingatkan kami, agar kiranya kami jangan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku dari ghosting itu sendiri. Demikian juga berikan kami kearifan, kebijaksanaan. Ketika kami menjadi korban ghosting itu, biarlah kiranya kami dapat menyikapinya juga secara bijak. Di mana kami bisa menghadapi realitas itu dengan baik, dan kami juga bisa mengalihkan dengan segala hal yang positif, yang baik, yang bisa kami perbuat, yang bisa kami lakukan. Oleh karena itu, biarlah tuntunan Roh Kudus yang akan menguatkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang kuat, yang tegar, dan juga terlebih kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, yang juga mau dan mampu untuk mengampuni dan memaafkan
siapapun yang melakukan tindakan ataupun juga perlakuan sikap ghosting ini terhadap kami. Bapa Allah yang Maha Baik, berkati Pak Pendeta Saint Peter di dalam pelayanannya di Jemaat GKP Bekasi, dalam keluarganya maupun juga dalam pelayanan-pelayanan lainnya di lingkup Gereja Kristen Pasundan. Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepadanya sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam pelayanannya boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan sertai juga ya Tuhan, khususnya kami ingin berdoa untuk Jemaat GKP Immanuel Karawang ini. Di tengah-tengah juga berbagai kegiatan yang kami lakukan saat ini dalam situasi yang masih pandemi, secara hibrid Tuhan juga berkati dan sertai kami, agar Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terlebih juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, dalam sakit apapun, baik karena paparan virus varian baru corona ini yaitu Omikron, maupun juga untuk saudara-saudara kekasih kami dengan berbagai sakit yang mereka alami. Kiranya kasih dan setia Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang akan menolong, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan khususnya untuk Ibu Sri Mawarni, untuk Ibu Pendeta Ana, agar kiranya kasih dan setia Tuhan juga menopang, menguatkan, memberkati dalam segala upaya-upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan kondisi kesehatannya, kiranya melalui kuasa dan kasih Tuhan akan dipulihkan kembali. Demikian juga ya Tuhan untuk rekan-rekan pendeta, kami juga ingin berdoa yang juga dalam situasi pandemi ini terpapar virus corona ini yang sedang menjalani isolasi. Tuhan berkati dan sertai para hamba-hamba Tuhan ini agar mereka juga akan mengalami kesembuhan kembali dan beraktivitas dalam segala pelayanannya di gereja-gereja, khususnya Gereja Kristen Pasundan ini. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk kedukaan yang dialami oleh keluarga Pak Gomgom, dan hari ini adalah orang tua dari Ibu Mary Sinaga. Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam rencana pemakaman agar semua berjalan lancar dan baik. Berkati juga keluarga sehat-sehat selalu dalam segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga ini. Demikian juga ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon segala kasih dan penyertaan Tuhan untuk rencana dan juga kegiatan-kegiatan di jemaat kami terkait dengan pembangunan tahap 2 untuk gedung sekolah minggu dan serbaguna. Bila Tuhan Kau mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan, agar proses pembangunan ini dapat terlaksana kembali untuk tahap yang kedua. Demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan untuk Gereja Kristen Pasundan di dalam persiapan-persiapan menjelang sidang sinode. Tuhan berikan hikmat, baik itu kepada para pemimpin di lingkup majelis sinode klasis dan juga jemaat-jemaat di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, agar pada waktunya semua berjalan lancar dengan baik. Demikian juga ya Bapa, kami memohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan bangsa ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, khususnya juga di dalam mengatasi dari dampak dari pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Upaya-upaya penanganan yang dilakukan Tuhan berkati sertai, terlebih juga kami masyarakat tetap dimampukan untuk taat protokol kesehatan, sehingga upaya penanganan pandemi ini juga bisa berhasil dengan baik dan kondisinya akan menjadi landai kembali. Bapa Allah yang penuh kasih, inilah doa-doa kami, di mana pada saat ini kami juga ingin menyertakan rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan melalui apa yang sudah kami nyatakan dalam persembahan saat ini. Berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang telah menyediakannya. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan membawakan pujian penutup. Ku percaya janjimu.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Bapak Pendeta Peter dan Bapak Pendeta Agus dimohon untuk memberikan berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Membentangkan firman Tuhan yang bersama boleh kita renungkan, kita refleksikan bersama-sama saat ini. Kita tetap meyakini bahwa cinta kasih Tuhan akan terus mendampingi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, menjaga dan memelihara hidup kita pribadi dan keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Atur nuhun Bapak Sami-sami. Pendeta. Pendeta, Bu Lili, makasih banyak. Dipersilakan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu di dalam Tuhan, puji syukur kita telah mengakhiri kegiatan pembinaan iman atau kegiatan ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja dan juga setiap jemaat Tuhan yang mengikuti secara aktif dari rumahnya masing-masing melalui link Google Meet GKP Immanuel Karawang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Selamat malam. Silakan untuk bersaat teduh. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, bukit